namanya. Segala kuasa Dia luar biasa. Amin. Mulia Yesus, nama di atas segala nama. Engkau yang bersuka cita boleh sambil bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Sama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha, Kau Raja segala raja. Kami percaya Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Semuanya serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Serukan namanya. Serukan siapa? Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Biarkan musik memuji Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Serukan, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia. Lebih lagi angkat suaramu katakan. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Lebih dahsyat lagi. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan pada meriah buat Allah kita. Haleluya. Siapa yang percaya Allah kita luar biasa? Angkat tanganmu, kita serukan lebih lagi pujian ini. Serukan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Segala kuasa tunduk. Masalahmu ada di bawah kakinya Tuhan. Dia luar biasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dengan imanmu serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk. Kami percaya Tuhan, Kau luar biasa, biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan buat Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya.
Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi kita mau menikmati hadirat Tuhan. Lebih lagi kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan, Kau yang memimpin hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Naikkan ini dari hatimu, katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Allah yang setia, yang telah memimpin hidup kami Tuhan. Sama-sama katakan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Ini yang kami rasakan Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Angkat tanganmu, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau yang mengalami penyertaan Tuhan, sama-sama katakan. Kau setia Bapa. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih lagi katakan. Kau tunjukkan kasih setia. Angkat pujian ini sambil engkau bersyukur kepada Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan sepanjang tahun ini. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jemaat Tuhan saja katakan dengan sungguh, Kau tunjukkan. Umat-umat-Mu merasakan kesetiaan-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia Bapa. Dia Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Engkau yang butuh Tuhan sore hari ini, katakan dia Tuhan yang setia. Hari ini Tuhan akan menjawab doamu, karena dia Tuhan yang setia. Amin. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Katakan, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari sembah dia Bapa yang setia, dia Bapa yang selalu ada, dia Bapa yang tak pernah tinggalkan, dia Bapa yang selalu di samping kita, dia Bapa yang menggandeng tangan kita, dia Bapa yang mendekap kita dengan kasih-Nya. Dia Allah yang baik, dia Allah Immanuel, Allah sertaku, Allah di pihakku, Allah bersamaku, selalu ada di sisiku. Tuhan yang tak pernah lepaskan tanganku, Tuhan yang tak pernah tinggalkan perbuatannya, tak pernah sekalipun Kau biarkan aku terjatuh. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau Bapa.
Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa mulianya Engkau Yesus, betapa dahsyatnya Engkau Allah kami. Mulut kami bersorak-sorai memuji-Mu, hati kami beriang-riang memuji-Mu. Kami bertepuk tangan sorakan nama-Mu, Allah penyelamat kami, Allah gunung batu kami, Allah pengharapan kami Yesus. Biarlah hari ini kami dibaharui Tuhan, biarlah hari ini kami dibaharui Yesus. Kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dilepaskan dari belenggu dosa. Hinaralabase, Engkaulah kesukaan kami Yesus. Selama-lamanya kami mau berjalan bersama-Mu, selama-lamanya kami mau berjalan bersama-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan kami. Bapak Ibu, mari kita ingat setiap kebaikan Tuhan. Kita ada sekarang di bulan Desember, 1 tahun hampir kita lewati. 1 tahun juga kita melihat kebaikan Tuhan. 1 tahun juga kita melihat penyertaan Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu sejenak, ingat kebaikan Tuhan sejak zaman dahulu kala kita hidup. Naikkan ucapan syukurmu pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Dia hadir untuk pribadi lepas pribadi. Dia Allah yang personal, ingin mendengar seruan hatimu. Dia ada di hadapanmu saat ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Naikkan lebih lagi ucapan syukurmu di hadiratnya. Naikkan lebih lagi ucapan syukurmu di hadiratnya. Jangan berdiam diri. Engkau yang merasakan kesetiaan Tuhan, Engkau tidak akan tahan mengatakan Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tak pernah habis rahmat-Mu, tak pernah berkesudahan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat membandingkan kebesaran-Mu. Betapa baiknya Engkau, betapa mulianya Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Yesus, dahsyat Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami gak tahan Tuhan untuk terus mengucap syukur kepada Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap ingat kebaikan Tuhan, tetap ingat kasih setia Tuhan.
sebab Dia adalah bagian dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita angkat pujian ini. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Lebih lagi kami mau mengakui Engkau Tuhan, Engkaulah bagian kami Yesus. Katakan sama-sama. Engkau adalah bagianku, ku berharap padamu. Ini jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwaku mencarimu, menantikanmu. Hidupku penuh kebaikanmu. Kasih setianya, kasih setia, amin, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan, kasih setia-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Angkat suaramu katakan. Si setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Lebih tinggi lagi kita katakan. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru Tuhan. Ini yang kami rasakan. Baru setiap hari. Besar kesetiaan. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Kasih setia Tuhan, amin, tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan-Mu. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan. Selalu baru setiap pagi. Saya mengundang doa syafaat. Setiap pagi, baru setiap hari. Besar kesetiaan. Selalu baru Tuhan. Selalu baru setiap pagi, baru setiap
besar kesetiaan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan bisa duduk kembali. Terima kasih. Sikata kaya rena maya musikata kaya rena. Ore kata kaya rena maya musikata kaya rena. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Yang selalu baru Tuhan kami terima Tuhan. Sampai detik ini kami masih menerima kasih setiamu Tuhan. Yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa ya Bapa. Terima kasih untuk kelawatanmu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehadiranmu Tuhan, untuk melawat kami Tuhan. Jemaatmu Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau tidak pernah berhenti Tuhan Yesus untuk berperkara, untuk bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai detik ini kami tetap kuat, kami sehat, itu karena kasih setiamu Tuhan. Thanks Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan Yesus Kristus. Engkau menyembuhkan kami yang saat ini sakit Tuhan. Engkau akan menyembuhkan, mujizat-Mu terjadi Tuhan saat hari ini. Yang datang dengan masalah, dengan berbeban berat Tuhan, kami percaya kasih setiamu memulihkan hati mereka Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar buat mereka Tuhan. Engkau meneguhkan mereka Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Engkau terus berbicara Tuhan. Tidak sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami berdoa juga ya Bapak untuk pemerintahan kami Tuhan. Khususnya untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dari Presiden Pak Prabowo Tuhan, maupun wakilnya Pak Gibran, beserta para menteri anggota DPR semua Tuhan. Tuhan biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam mereka memimpin Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada ketulusan Tuhan. Di situ ada tanggung jawab Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada kejujuran Tuhan. Itu yang kami inginkan Tuhan Yesus. Agar bangsa kami semakin hari semakin berkembang dan bertumbuh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala kebijakan-kebijakan yang mereka rencanakan Tuhan itu benar-benar terrealisasi Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya omongan Tuhan. Sehingga masyarakat juga merasakan Tuhan Yesus kesejahteraan Tuhan yang berasal dari para pemimpin-pemimpin ini Tuhan Yesus Kristus. Mau mengambil suatu keputusan yang tidak merugikan masyarakat Tuhan Yesus Kristus. Urapi Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah mereka berani Tuhan menolak suap Tuhan. Mereka berani menolak segala korupsi yang berbentuk apapun Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan demi saat ini Tuhan. Engkau sudah mengangkat Tuhan, Engkau sudah membuka setiap korupsi-korupsi yang ada Tuhan Yesus Kristus. Satu persatu Engkau bukakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Semuanya terbuka Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau ingin Tuhan bangsa kami semakin hari semakin Tuhan merasakan kesejahteraan Tuhan. Di segala bidang Tuhan Yesus. Khususnya di bidang ekonomi Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan Yesus. Di bidang ekonomi Tuhan masyarakat sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau terus bekerja Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah berhenti Tuhan apabila Engkau sudah membuka jalan Tuhan untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan Pak Yosef Tuhan. Urapan yang baru mengalir buat hamba-Mu Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan yang baru terus Tuhan Engkau curahkan Tuhan. Roh hikmat kebijaksanaan terus Tuhan terjadi di dalam kehidupan Pak Yosef Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, Engkau ada di tengah-tengahnya ya Tuhan. Sehingga bisa menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun dia berada beserta istri Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kasih sukacita, damai sejahtera, kesehatan Engkau berikan, Engkau limpahkan Tuhan buat hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau yang berbicara ya Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat hamba-Mu Pak Yosef ini Tuhan. Sehingga benih-benih firman-Mu ini Tuhan Yesus akan menguatkan kami semua jemaat-Mu Tuhan. Meneguhkan kami ya Tuhan. Kami semakin dikuatkan Tuhan Yesus Kristus. Kami yang putus asa semakin dikuatkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yang datang ke sini dengan kekecewaan, kami merasa dikuatkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak, Engkau berkati hamba-Mu, berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan hati kami juga siap Tuhan untuk menerima perjamuan kudus setelah itu ya Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, kami percaya tubuh dan darah-Mu sudah Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami dengan senang hati Tuhan, membuka hati dan pikiran kami Tuhan Yesus untuk menerima tubuh dan darah-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dengan hormat saya mengundang Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Sikata para papa sikahan. Bapak berbicaralah lewat karya-karya Roh Kudus sore ini, sampaikan isi hatimu. Itu sebabnya urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang sangat terbatas sore ini. Sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami baca lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu menjadi berkat yang baru dalam hidup kami. Engkau yang dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu saat ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita kembali dapat beribadah di sore ini. Kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Dan sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun ini. Dan kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2026. Betapa kita bersyukur ya, sebab Tuhan telah memimpin hidup kita sejak 1 Januari sampai hari ini. Ada begitu banyak suka dan duka yang kita alami, berbagai peristiwa, masalah, pergumulan hidup. Bahkan sakit penyakit sekalipun mungkin kita alami dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita syukuri adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita sampai hari ini. Ini bukti bahwa kasih Allah begitu besar dalam setiap hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, suasana Natal sudah sangat terasa sekali ketika kita berada dimanapun juga pada bulan-bulan ini. Kita masuk belanja ke mall misalkan dan ke tempat-tempat lain, suasana Natal begitu luar biasa sekali ya. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah mungkin juga sudah beli baju dan pakaian baru semua nih kelihatannya ya, karena aura wajahnya segar-segar sekali pada sore ini. Puji Tuhan, sore ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema adalah hidup mengutamakan Kristus. Saudara, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya secara pribadi, maka sejak saat itu pula lah Tuhan menguasai hidupnya lewat Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa untuk menguasai hidup seseorang. Maka secara otomatis bahwa hidup orang itu harus mengutamakan Kristus di dalam hidupnya. Artinya bukan lagi kepentingan-kepentingan secara pribadi, bukan lagi berbicara untuk egonya sendiri, bukan lagi mengutamakan hal-hal menjadi kedagingan, keinginan pribadinya, tetapi membiarkan bahwa hidupnya mengutamakan Kristus. Dengan demikian, supaya setiap apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sesuai dengan keinginan Bapa tentunya, sehingga hidupnya adalah dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Kalau kita bicara tentang mengutamakan, yang pertama artinya adalah fokusnya kepada Kristus, bahwa seseorang yang hidup fokus kepada Kristus, artinya dia sedang mengutamakan hidupnya bagi Kristus. Dia adalah orang yang fokus kepada Kristus, bukan kepada hal-hal duniawi, bukan kepada hal-hal yang lain. Tetapi selama apa yang dia kerjakan selama hidupnya, apa yang dia lakukan, dia melayani, fokusnya adalah kepada Kristus. Itulah yang dinamakan mengutamakan. Jadi waktu kita mengutamakan Kristus, artinya hidup kita sebenarnya adalah tentang fokusnya
atau sentralnya, pusatnya harus berfokus kepada Kristus, bukan kepada hal-hal yang lain. Banyak orang yang keliru di dalam hidup ini, kenapa? Karena fokusnya bukan kepada Kristus. Ini orang percaya ya. Kita bicara tentang orang percaya. Kalau kita bicara bukan orang percaya ya memang fokus mereka pasti bukan Kristus. Tetapi justru saudara-saudara, dalam kehidupan orang percaya, banyak orang percaya tidak fokus kepada Kristus. Hidupnya adalah kepada mungkin harta kekayaan mereka, mungkin kepada uang mereka, mungkin kepada hal-hal yang sangat duniawi sekali. Sehingga hidup mereka tidak mengutamakan daripada Kristus. Tetapi orang yang mengutamakan Kristus, artinya adalah mereka yang fokus hidupnya hanya untuk Kristus. Artinya setiap apapun juga yang mereka lakukan di dalam hidup ini, tujuan akhirnya adalah untuk Tuhan, untuk Kristus. Itu yang dimaksudkan fokus. Hal yang kedua, mengutamakan Kristus artinya adalah Kristus yang memimpin hidup seseorang itu. Jadi sejak bangun tidur sampai nanti mau tidur kembali malam hari, hidupnya dipimpin oleh Kristus, saudara-saudara, bukan oleh keinginan hidup sendirinya atau keinginan pribadinya. Nah, kalau hidup seseorang dipimpin oleh Kristus, harus siap-siap ya saudara-saudara. Kenapa? Banyak kali Tuhan membawa hidup kita ke lembah yang curam. Sering kali Tuhan membawa hidup kita ke dalam padang gurun yang luas dalam hidup kita. Sering kali Tuhan membawa hidup kita kepada persoalan-persoalan, masalah-masalah yang sering kali muncul, yang itu tidak pernah kita pikirkan, itu tidak pernah kita doakan, itu tidak pernah kita minta kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya hal itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sering kali Tuhan mungkin memunculkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang kita sedang dipimpin hidup ini oleh Kristus, bukan oleh keinginan daging kita. Seringkali keinginan Tuhan berbeda dengan keinginan daging kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena keinginan daging manusia hal-hal yang enak saja, hal-hal yang menyukakan hatinya sendiri. Tetapi tidak mau menerima hal-hal yang dalam tanda petik adalah hal-hal yang buruk. Tetapi kita belajar dari Ayub. Ayub pernah berkata begini, apakah kita mau menerima hal-hal yang baik saja dari Tuhan, tetapi hal-hal yang kurang baik tidak kita tahu mau menerimanya. Tetapi orang yang mengutamakan Kristus adalah dia harus mau menerima setiap keputusan-keputusan Tuhan yang telah dijatuhkan dalam hidup kita. Baik itu yang baik, baik itu yang kurang baik. Tetapi sebenarnya menurut saya adalah apa yang dilakukan Tuhan tidak pernah ada yang kurang baik. Semuanya baik yang dilakukan Tuhan itu. Tetapi karena pola pikir kita yang berbeda, mindset kita yang berbeda, cara pandang kita yang berbeda kita dengan Allah, maka hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, kita berkata ini hal yang buruk yang Tuhan lakukan. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, kalau level tingkat iman kita semakin hari semakin tinggi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah ada yang buruk. Kasih tahu sebelah saudara, tidak ada yang pernah yang buruk dalam hidup kita. Semuanya baik yang dikerjakan Tuhan itu. Tinggal pola pikir kita saja. Seringkali membuat masalah itu menjadi hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tetapi Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk atas kita sekalian. Jadi mengutamakan Kristus adalah Kristus yang memimpin hidup kita. Bukan mau-maunya kita. Tetapi biarkan Kristus yang memimpin kita. Walaupun di tengah badai sekalipun, walaupun di hutan belantara sekalipun, tetapi yang penting ada Kristus, itu sudah cukup bagi kita. Untuk kita nanti dapat menjalani setiap masalah dan pergumulan yang muncul dalam hidup kita. Saudara-saudara, mengutamakan Kristus, hal yang lain adalah berbicara tentang untuk kepentingan Tuhan. Jadi kalau kita hidup hari ini untuk kepentingan Tuhan, kalau kita bekerja hari ini untuk kepentingan Tuhan, kalau kita melayani hari ini untuk kepentingan Tuhan, semuanya untuk kepentingan Tuhan,
bukan kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita mengerti ini saudara-saudara, jadi setiap segala sesuatu yang kita kerjakan selama kita hidup adalah untuk kepentingan Tuhan, jadi semuanya harus dilakukan dengan yang terbaik, yang excellent, bukan yang asal-asalan saja. Kenapa? Karena kita hidup ini bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang kita buat sangat bertanggung jawab kepada Tuhan. Baik yang baik, baik yang tidak baik yang kita buat, setiap perbuatan itu kita tak pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang terlewat, saudara-saudara, semuanya dicatat. Dan Tuhan bisa melihat apa yang kita lakukan. Dalam Matius pada pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ke-12, kita akan baca sama-sama dari ayat-ayat ini dalam Injil Matius pada pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-12. Tema perikopnya adalah orang-orang Majus dari timur. Saya akan membacakan ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua. Bisa ditampilkan? Matius pada pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dibintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilihat. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Engkau Betlehem tanah Yudea, kau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan membalap. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Pergi dari sini ke sesama hal-hal itu, dan segera sesudah kamu katakanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 2-3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita belajar hari ini dari orang-orang Majus dari timur itu, saudara-saudara, yang meresponi tentang bayi Yesus. Dia mencari bayi Yesus di mana Yesus dilahirkan. Gitu. Iman yang sejati selalu bergerak menuju Kristus, mencari, menyembah, dan memberi yang terbaik baginya. Perjalanan panjang orang Majus memberikan teladan kepada kita tentang hidup yang mengutamakan Kristus dalam segala hal. Orang Majus itu berasal dari timur Yerusalem, diperkirakan di sekitar daerah Persia. Persia itu sekarang berada di Iran. Jadi perjalanan dari Persia, Iran, ke Yerusalem sangat jauh, saudara-saudara. Tapi Alkitab memang tidak menulis secara detail berapa lama perjalanan orang-orang Majus dari Persia ke Yerusalem. Tetapi lama, saudara-saudara. Tidak bisa ditempuh dengan 1-2 hari. Mungkin bisa bulanan itu, saudara-saudara. Apalagi pada saat itu belum ada pesawat, belum ada kereta api seperti sekarang, apalagi bos ya, kereta cepat belum ada, sudah.
mereka biasanya pakai unta gitu. Pasti lama sekali berjalan. Ini yang dilakukan oleh orang Majus ini. Orang Majus adalah orang yang mengerti tentang bintang atau ilmu tentang bintang, atau dikenal dengan astronomi gitu ya, dan juga astrologi. Mereka ngerti itu tentang bintang-bintang gitu. Sehingga waktu mereka menemukan bintang itu dan mereka bertanya-tanya, di mana nih sekitar bayi Yesus itu akan dilahirkan gitu. Dan saudara, ciri-ciri hidup yang mengutamakan Kristus sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini ketika mereka mendengar atau melihat dari bintang bahwa bayi Yesus itu lahir di Yerusalem itu sudah. Langkah yang pertama membuktikan kepada kita apa yang dilakukan oleh orang Majus ini adalah mereka mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Bersama dengan saya katakan mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan segini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus ini punya antusias yang luar biasa, ingin berjumpa secara pribadi dengan bayi Yesus. Sehingga dia mencari ini saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh mencarinya, bukan asal-asalan gitu. Perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Saya percaya perjalanan mereka banyak mengalami tantangan-tantangan di tengah-tengah perjalanan itu. Mungkin hujan, mungkin badai, macam-macam lah saudara-saudara. Tetapi mereka tetap memiliki kesungguhan hati mereka untuk mencari Yesus. Di mana sebenarnya bayi yang dilahirkan itu? Jadi mereka yang mencari Kristus dengan hati yang sungguh-sungguh pasti akan menemukannya di dalam hidup mereka secara pribadi. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan untuk ditemui. Kata sungguh-sungguh artinya orang Majus punya kerinduan yang besar. Ingin berjumpa dengan bayi Yesus ini secara pribadi. Jadi orang yang mencari sungguh-sungguh itu, saudara-saudara, punya kerinduan yang amat sangat di dalam hatinya untuk segera berjumpa dengan bayi Yesus. Kerinduan kita kepada Kristus akan menentukan sikap hidup kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Yesus atau tidak dengan sungguh-sungguh mencari Yesus. Ini sebuah kunci yang perlu kita dapatkan sore ini. Tapi kalau kita belajar dari orang-orang Majus, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari di mana Yesus yang sebenarnya telah dilahirkan itu. Artinya mereka punya kerinduan yang amat sangat ingin berjumpa dengan Allah. Saudara-saudara, kalau sore ini kita ada di tempat ini, dengan catatan adalah ingin berjumpa dengan Allah secara pribadi dengan sungguh-sungguh, saya pastikan kita akan menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kalau kedatangan kita, sesuatu yang tidak sungguh-sungguh hati kita mencari Yesus, maka Yesus tidak pernah kita dapati di dalam hidup kita. Kunci sungguh-sungguh itu sudah akan menentukan kita. Karena ada satu ungkapan yang berkata, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Kalau kita sungguh-sungguh serius mencari Yesus, apalagi Yesus yang hidup ini saudara-saudara, pasti bisa kita temui di dalam hidup kita. Bertemu dengan Yesus bukan hanya sekedar di gereja, dimanapun kita bisa berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Karena dia Allah yang hidup dan berkuasa, mampu berada di mana tempat saja, saudara-saudara. Sebab itu jangan batasi, kita berjumpa dengan Yesus hanya di tempat ini saja, tetapi di mana-manapun juga kita berada, kita bisa berjumpa dengan Yesus. Yang penting adalah miliki kerinduan hati yang besar untuk berjumpa dengan Yesus. Sore ini banyak pemuda-pemudi ini, saudara-saudara.
saya punya pengalaman dulu ya, waktu saya belum menikah dengan istri saya kan itu biasalah pendekatan gitu ya, perkenalan gitu ya, pacaran dulu ya. Itu dilandasi dengan sebuah kerinduan, saudara-saudara. Saya punya pengalaman hujan besar, saya naik motor ya, saudara, dari Cikupa ke daerah Cisoka sana gitu ya. Hujannya besar sekali. Saya melewati waktu itu PT apa itu yang di Balaraja itu, sepatu itu ya. Kok lupa saya nama itu. Di jembatan itu kan ada sebelah kanan PT apa itu sepatu itu ya. Rupanya ada lubang, saudara. Hujan tertutup lubang, saya nggak lihat itu. Saya langsung lewat saja. Akhirnya masuklah ke lubang itu dan jatuh terperosok ya, saudara. Tetap karena dilandasi dengan sebuah kerinduan, ingin berjumpa dengan orang yang kita kasihi, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa berjumpa. Jadi saudara-saudara nih yang masih muda-muda pasti punya satu kerinduan nanti gitu ya. Mungkin kalau hari ini sudah ada pasangannya pasti punya kerinduan gitu. Ingin berjumpa dengan orang yang kita kasihi, kita cintai. Pasti ada satu perjuangan yang harus kita lakukan sehingga tercapailah apa yang menjadi rencana dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara, belajar dari kehidupan orang Majus, mereka adalah orang yang sungguh-sungguh mencari bayi Yesus. Mereka memiliki kerinduan yang amat sangat di dalam hatinya. Juga orang Majus ini memiliki semangat pantang menyerah. Perjalanan panjang yang sangat melelahkan dengan berbagai persoalan yang mungkin muncul dihadapi ketika mereka sedang berjalan menuju Yerusalem. Itu tidak membuat mereka pantang menyerah, tetapi terus mereka lakukan itu sampai mereka benar-benar bisa berjumpa dengan bayi Yesus secara pribadi di dalam hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan memiliki semangat juang yang tinggi, tidak pantang menyerah, memiliki antusias saudara-saudara. Hari ini saya bersalaman dengan beberapa jemaat, kaget juga. Wah, Pak Yusuf lagi sakit dia nih. Kenapa? Tangannya panas sekali. Gitu. Saya katakan saya tidak sakit, tetapi kondisi saya kurang fit saja. Gitu. Tetapi kita tetap, saya belajar dari orang Majus ini, punya semangat yang luar biasa saudara-saudara. Kita percaya segala sakit penyakit disembuhkan oleh karena ketika kita semangat di dalam Tuhan, kita antusias saudara-saudara. Saya mungkin bisa telepon Pak Wi, mungkin yang Pak Wi gantiin saya ya sekarang nih gitu ya. Bisa itu saudara-saudara. Tapi saya ingin memiliki sebuah semangat, antusias dalam Tuhan. Jadi segala sesuatu yang bukan menjadi rintangan dalam hidup kita, yang penting tetap semangat melayani Tuhan, Tuhan pasti memperhitungkan segala sesuatunya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini saudara-saudara, dia punya semangat yang luar biasa, dia pantang menyerah. Sehingga dia benar-benar bisa berjumpa dengan Yesus, bayi Yesus secara pribadi. Hari ini saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki semangat juang yang tinggi di dalam hidup ini. Terbukti kalau Bapak Ibu boleh ada hari ini dan dapat beribadah sore ini. Kalau Bapak Ibu tidak punya semangat, saya merasa enggak ada di tempat ini, saudara-saudara. Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saudara-saudara sekalian yang beribadah sore ini memiliki semangat juang, antusias yang dahsyat di hadapan Tuhan. Terbukti kita bisa memuji, menyembah hari ini dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, berbicara tentang sungguh-sungguh dalam hidup orang Majus ini, juga berbicara tentang rela berkorban. Orang Majus ini rela berkorban, nih orang, enggak hitung-hitungan. Kalau orang Majus ini hitung-hitungan rasa-rasanya enggak nyampe itu mereka ke Yerusalem. Berapa perjalanan, berapa biaya yang dikeluarkan, nanti di tengah jalan ngopi di mana, nanti makan apa di sana. Wah, ini biayanya terlalu besar nih, saudara. Yang enggak nyampe mereka itu ke Yerusalem. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak memperhitungkan untung rugi ketika mereka datang kepada bayi Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara kita sebagai orang percaya jangan pernah hitung-hitungan ngikut Tuhan ini untung apa ruginya. Tetapi yang penting adalah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, itu lebih dari segala hal yang kita akan dapatkan. Dalam Yeremia pasal yang 29 ayat 13 berkata begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati.
Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-45 berkata, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Mereka adalah orang-orang yang berjumpa dengan Kristus secara pribadi di dalam hidup mereka. Dan saudara, orang Majus menempuh perjalanan jauh demi menemukan sang raja itu. Itu sebabnya jangan pernah puas dengan pengetahuan tentang Yesus dan terbatas kata orang. Tetapi teruslah mencari perjumpaan pribadi dengannya, dengan pribadi Yesus. Kita tidak cukup menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen yang mengenal Yesus dari baca-baca buku-buku teologi yang begitu banyak saudara-saudara menceritakan bagaimana tentang Yesus itu. Tidak cukup. Kita tidak cukup menjadi orang percaya yang selalu mendengar cerita-cerita atau kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang telah bagaimana mereka berjumpa dengan Allah secara pribadi. Dan sore ini saya ingin katakan bahwa kekristenan sebenarnya adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kekristenan sebenarnya adalah mengalami Tuhan secara pribadi dan memiliki pengalaman-pengalaman iman hidup bersama dengan Tuhan. Itu baru Kristen, saudara. Jangan puas kita, saudara, hanya tahu tentang Yesus dari teologi, saudara, tetapi tidak pernah mengalami Yesus secara pribadi. Sore ini kita rindu sekalian yang ada Bapak Ibu Saudara tempat ini, alami Kristus secara pribadi di dalam hidup kita. Itulah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang tetap semangat, tetap antusias, tetap percaya, tetap setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Bagian yang kedua yang dilakukan oleh orang Majus ini, sehingga mereka boleh berjumpa dengan bayi Yesus. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri dan menyembah. Dalam ayat yang ke-11 bagian A berkata begini, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Yang dilakukan oleh orang Majus waktu mereka menemukan bayi Yesus di Yerusalem, mereka adalah merendahkan dirinya dan menyembah Yesus itu. Bayangkan bayi, disembah sama orang-orang dewasa, ya kan lucu ini gitu ya. Ada orang yang bilang kok nggak masuk akal kali ini. Kenapa kok bayi kok disembah sama orang-orang dewasa itu. Penyembahan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Tapi penyembahan itu lahir dari hati kita nih saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang penyembahan, berarti adalah yang pertama karena kita percaya akan kebesaran Tuhan, sehingga kita bisa menyembah. Orang-orang yang nggak percaya tentang Allah itu besar nggak bisa menyembah, saya pastikan. Tetapi orang-orang yang hanya percaya bahwa Allah itu besar dalam hidupnya, maka mereka akan mampu untuk menyembah kepada Allah. Bukankah Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, termasuk saya dan saudara diciptakan Allah. Begitu besar, begitu agung, mulia, dan luar biasa. Dan seharusnya bagian yang penting adalah harus kita lakukan, kita menyembah Allah. Alkitab berkata menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikehendaki Allah pada zaman ini. Dan saudara, kita harus menyembah Allah yang benar itu. Karena kita percaya akan kebesarannya. Kita menyembah Allah kita karena kita kagum dan hormat kepadanya. Apa yang Allah lakukan mengagumkan, saudara-saudara. Hormat sekali, harus saudara-saudara. Saya pada waktu kecil dulu, kalau lagi sekolah, masih sekolah SD itu, liburan semester biasanya gitu ya, dibawalah sama uwa saya ke Jakarta. Dan uwa saya seorang Katolik yang sangat aktif sekali. Katoliknya Katolik yang benar-benar gitu, Katolik ya, serius ya. Satu hari 2 kali ibadah pagi jam 5 dan nanti sore jam 6 saya dibawa ke katedral, gereja katedral di lapangan Banteng. Iya. Saya diajak itu sudah. Wah, luar biasa sih. Saya makanya dari kecil sudah biasa ke gereja Katolik gitu. Mereka Mereka masuk jemaatnya, mereka sujud gitu. Mereka sujud sekali. Tidak ada satu suara pun cicak yang gak berani berbunyi, saudara-saudara. Di ruangan itu hening kenapa.
Mereka sujud sekali. Satu-satu mereka sujud. Wah, penghormatan kepada Allah luar biasa. Berbeda dengan kita karismatik. Karismatik gereja sama pasar rasanya bedanya susah ini membedakan mana pasar mana gereja. Tetapi orang-orang Katolik, bukan berarti saya berkata orang Katolik lebih baik dari kita, bukan gitu. Tetapi cara penyembahan mereka kepada Bapa, kepada Allah itu, wah dia luar biasa itu. Saya sudah punya dasar-dasar Katolik dari kecil. Jadi satu hari saya bisa beribadah 2 kali ke gereja katedral itu. Pagi subuh-subuh sudah bangun, jam 5 kami jalan ke sana, karena rumah saya dekat dengan katedral. Tapi nanti sore jam 6 kami berangkat berdua lagi saudara ke sana. Luar biasa penyembahan yang mereka lakukan ini. Orang-orang Katolik di sana. Kenapa? Karena kita harus kagum kepada kebesaran Allah. Kita dapat menyembah Allah ketika kita sadar bahwa kita ini ciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah. Kita bukan muncul sendiri, kita bukan lahir sendiri. Kita bukan lahir dari keturunan kera, saudara. Tidak, tapi kita memang dirancangkan sesuai dengan rencana Allah di dalam hidup saya dan saudara. Kita adalah ciptaan Allah yang luar biasa, yang perlu kita syukuri. Itu sebabnya orang yang mengerti bahwa dirinya diciptakan oleh Allah, maka dia mampu untuk menjadi orang yang menyembah Allah di dalam hidupnya. Selama orang itu tidak sadar bahwa dirinya diciptakan Allah, maka dia tidak akan pernah bisa menyembah Allah di dalam hidupnya. Saudara, penyembahan artinya menyambut Allah dengan cara yang benar di dalam hidup kita secara pribadi. Kenapa banyak orang menyambut Allah enggak benar, saudara? Tetapi Allah ingin sore ini menyambut Allah secara benar di dalam hidup setiap kita masing-masing. Ada bagian yang kedua ini, merendahkan diri dan menyembah Allah. Penyembahan dalam bahasa Yunaninya ditulis kata proskuneo. Artinya begini, mendekati dia dengan penuh kasih dan hormat untuk mencium dia. Itu artinya proskuneo, itu menyembah Allah, saudara-saudara. Tetapi dalam bahasa yang lain ditulis, dalam bahasa Ibrani ya, ditulis kata hawa. Hawa itu yang pertama ada 3. Yang pertama artinya adalah bersujud. Waktu kita menyembah Bapa Allah, kita bisa melakukan sujud di hadapan Tuhan. Saya pernah melayani beberapa gereja di luar sana, GBI sih. Tapi itu begitu masuk ya pelayan-pelayannya ya, sebelum jemaat banyak begitu, mereka sujud di kursi sana. Sujud, nyembah Tuhan gitu. Masih ada loh saudara. Gereja kita mula-mula yang ada di pasar Cikupa dulu waktu awal itu seperti itu. Kalau jemaat masuk mulai itu mereka bukan duduk ya, tapi sujud begitu. Bersujud mereka menyembah Tuhan. Itu Hawa itu Ibrani yang berkata menyembah Allah itu harus sujud. Kecuali tempat ini mungkin gitu ya, karena keterbatasan tempat gitu ya. Kita harus sujud saudara. Untuk mengagungkan Allah bahwa sadar kita adalah orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Bapa. Dengan kerendahan hati kita bisa sujud pada Bapa. Yang kedua kata Hawa ini dalam bahasa Ibrani ditulis adalah memberi penghormatan kepadanya. Bisa mengangkat tangan, haleluya. Bisa juga dalam suasana penyembahan. Tapi saya masih memperhatikan ini mudah-mudahan tidak terjadi di gereja kita di tempat ini. Waktu orang menyembah, dia masih main handphone, ada saudara-saudara yang buka TikTokan lah, buka YouTube lah, buka Facebookan. Wah. Ini menurut saya ngeri-ngeri sedap kalau orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti apa yang dia sembah dalam hidupnya. Kalau kita sedang menyembah Allah, artinya berikan waktu yang terbaik. Hormati Allah itu, sang pencipta dalam hidup saya dan saudara. Karena yang kedua kata Hawa ini artinya
memberi penghormatan kepada Allah. Yang ketiga kata Hawa ini artinya adalah menyembah dengan worship, dengan pujian penyembahan seperti yang sering kita lakukan tadi ya. WL tadi memimpin dan pujian penyembahan luar biasa sekali. Kita harus lakukan itu dalam hidup kita, saudara-saudara, sebagai rasa hormat kita dan pujian kita kepadanya. Itu sebabnya saudara-saudara, semakin tinggi pengenalan kita akan Kristus, maka semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan kepadanya. Datang dan hampirilah Kristus bukan karena kebutuhan, tetapi karena rasa syukur, hormat, dan kekaguman kita akan karya-karyanya. Yang terakhir, yang ketiga yang dilakukan oleh orang Majus ini, sehingga mereka boleh berjumpa dengan Bayi Yesus secara pribadi, mereka memberi persembahan terbaik. Dalam ayat yang 11 bagian B berkata begini, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Begitu mereka berjumpa dengan Bayi Yesus sudah di Yerusalem, mereka yang dibawa adalah emas, kemenyan, dan mur. Mereka persembahkan itu. Wah, luar biasa ini saudara-saudara. Jadi waktu itu emas, kemenyan, dan mur adalah sesuatu yang sangat berharga, mahal sekali harganya saudara-saudara. Tapi oleh orang-orang Majus diberikan kepada Bayi Yesus sebagai penghormatan yang tertinggi di dalam hidupnya, karena dia berjumpa dengan Sang Mesias pada saat itu saudara-saudara. Mereka yang benar-benar memiliki hati menyembah takkan menahan untuk memberi. Dalam 2 Korintus pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Biarlah sekiranya sore ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun juga yang kita lakukan, pemberian kita, jangan pernah mengungkit-ngungkit apa yang kita sudah beri. Kuncinya sederhana saudara-saudara. Lupakanlah apa yang pernah kita berikan kepada orang lain, tetapi ingatlah selalu apa yang pernah orang lain berikan untuk kita. Itu kunci hidup yang sangat sederhana, membuat kita tidak menjadi orang-orang yang sombong di dalam hidup ini untuk mengungkit apa yang pernah kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita pernah berikan kepada orang lain. Lupakan segala sesuatunya yang pernah kita lakukan, yang pernah kita beri kepada orang lain, tetapi ingatlah selalu saudara-saudara apa yang pernah orang lain berikan kepada kita. Sehingga hidup kita penuh dengan ucapan syukur tentunya, tidak lagi untuk menyombongkan diri kita secara pribadi. Kasih selalu menuntut kita memberi, bukan menahan sesuatu. Kalau suami-suami berkata aku mengasihi istri, pasti dia akan memberikan yang terbaik sudah. Gak pernah hitung-hitungan, demikian juga istri-istri yang mengasihi suaminya pasti. Kasih itu selalu dibuktikan dengan pemberian. Allah mengasihi manusia, dia berikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi penebus bagi saya dan saudara. Jadi kasih selalu menuntun kita memberi, bukan menahan sesuatu. Persembahan terbaik bukan sekadar materi, tapi hidup yang dipersembahkan penuh kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Dan saudara, apa yang kita boleh pelajari sore ini dalam kehidupan orang-orang Majus, membuktikan kepada mereka telah mengalaminya secara pribadi, berjumpa dengan Bayi Yesus, sehingga mereka diubahkan Tuhan, mereka diberkati Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan luar biasa. Biarlah sore ini kita secara pribadi, kita berjumpa dengan Allah kita dalam Yesus Kristus Tuhan secara pribadi. Sehingga hidup kita saudara-saudara mengutamakan Kristus, bukan mengutamakan yang lain saudara-saudara. Sehingga kita percaya ketika kita mengutamakan Kristus, ada hal-hal yang khusus yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Bukankah Tuhan berjanji, dia akan membawa kita tetap naik bukan turun, menjadikan kita kepala bukan ekor. Sehingga apapun yang dibuat kita berhasil dan beruntung,
bahkan dilipat gandakannya dalam segala sesuatu. Tetap layani Tuhan, tetap semangat, tetap antusias, tetap percaya, dan tetap setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menerima perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu bahwa kita terima perjamuan kudus sore ini bukan karena kebiasaan kita, tetapi kita terima perjamuan kudus sore ini dengan hati percaya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan ambil perjamuan ini. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, silakan ambil perjamuan ini, karena perjamuan ini menjadi berkat, menjadi perjanjian yang spesial bagi saya dan saudara. Silakan tim perjamuan kudus untuk ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, Kasih Bapa. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kasih Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu Bapak kami percaya selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. lewat tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami akan terima itu menjadi ikatan perjanjian yang kudus di hadapan Bapa. Karena kami percaya ada kuasa yang besar, ada mujizat, sehingga yang sakit disembuhkan dalam kuasa darah Yesus. Yang mengalami beban permasalahan, Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau ada dalam kami Tuhan, kami ada dalam Engkau ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus terjadilah perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dinyatakan, kuasa mujizat dinyatakan, berkat-Mu dicurah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami para hamba-Mu pelayan-Mu, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segala, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Kita berdiri bersama-sama. Tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, Yesusku, kau segalanya. Saya bersyukur sebab Kristus telah mati di atas kayu salib, bukan karena dosanya sendiri, tetapi Kristus mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Dengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sikata parahata payasiki inarama namaya sakata pahana. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di atas kepala. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan, amin. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku,
Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Kau kasih segalanya. Bapa. Kaulah Kau pengharapan baik kami, bagi Kaulah juru kami selamat kami, selama-lamanya. Kaulah penolong Yesus. kami Tuhan. Perbuatanmu Hanya sempurna, ada di Tuhan. dalam-Mu kekuatan Kami yang kagum, baru, kami hormat pengharapan yang akan baru. Engkau. Hati kami dipulihkan, jiwa kami disegarkan, iman kami dibaharui. Terima Tuhan, kasih buat pengampunan. kami ingat Bapa. kebaikan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau berkorban untuk kami Bapa, perbuatan-perbuatan baik-Mu hingga kami rasakan Kau Engkau lakukan baik. dalam hidup kami. Kami saksikan Engkau baik Tuhan, keselamatan Kau Ajar berikan, kami bersyukur ya kuasa-Mu Bapa. Kau berikan. Ajar kami bersyukur. Kami sungguh bangga punya Tuhan seperti-Mu, Allah yang tak pernah seperti-Mu, tinggalkan kami Yesus, selamanya. yang berkorban bagi kami, Haleluya. yang mati tebus dosa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, Engkau baik Bapa, terima kasih. Engkau baik. Bahkan Engkau teramat baik di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan Yesus. Hari ini kami berkomitmen dengan Tuhan. Kami ingin mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Amin, Tuhan. Sebab itu kuasai hidup kami Tuhan sepenuhnya Bapa. Pakai hidup kami supaya hidup kami tidak sia-sia, tetapi hidup kami dipenuhi kuasa Allah. Supaya hidup kami nama Yesus Kristus saja semakin dipermuliakan. Amin. Lewat hidup kami semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Thank Engkau. you, God. Thank you, Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dimuliakan namamu. Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur saat ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara, dan kita juga diberikan kesempatan untuk mengembalikan perpuluhan. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Pesan Tuhan dibagikan, biarlah Tuhan firman Tuhan yang Kau bagikan melalui hamba-Mu, biar kami lakukan dan kami materaikan dalam hati kami, sehingga kami mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami semakin berkurang tapi Engkau yang semakin bertambah dalam hidup kami Tuhan. Lewat hidup kami Engkau semakin dilihat Bapa. Hidup kami membawa kabar baik buat sekeliling kami karena ada Engkau dalam hidup kami. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah menjadi berkat buat kami pada malam hari ini. Mari Tuhan Kau menambah-nambahkan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanan yang hamba-Mu lakukan Tuhan, ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa yang Tuhan dikuatkan ya Bapa. Berkati Tuhan kesehatan hamba-Mu, berkati istri, berkati anak, berkati seluruh keluarganya Bapa, biar ada dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memberikan persembahan dan kami juga mau mengembalikan perpuluhan kami Tuhan. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu Engkau terlebih dahulu baik buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan hati yang sukacita. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sambil kita angkat satu buah pujian, kasih setiamu nyata bagiku Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri sama-sama. Dengan sukacita mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sebagai simbol iman kita kepada Tuhan, katakan kasih setiamu Bapa. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama-sama angkat tanganmu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan dengan keras, aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi. Dia Allah yang menyediakan. Amin. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lebih lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berkat-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan, berkat-Mu melimpah atas hidup kami Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah yang telah memberkati kita dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus membalas berlipat kali ganda. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan perpuluhan yang telah diberikan oleh jemaat Tuhan. Mari setelah pengembalaan kita serahkan persembahan ini. Ramasikatapa rahatapa ramahana mayasik. Bapak, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami persembahkan apa yang menjadi bagian di dalam hidup kami Tuhan. Apa yang telah dilakukan oleh umat-umat-Mu pada sore ini, mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, bahkan juga persembahan lewat kolekte. Karena kami percaya Tuhan, 1 bulan kami bekerja, berkarya Tuhan, dan Engkau yang telah memberkatinya. Sehingga inilah persembahan yang kami bawa. Kami percaya Tuhan ini menyenangkan hati-Mu ya Allah. Engkau berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas setiap kehidupan umat-Mu. Sehingga berkat-berkat ini juga dapat dikelola di gereja ini untuk semakin banyak jiwa diselamatkan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum ibadah berakhir, kita akan melihat video pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Saya persilakan. Tunjukkan kasih setiamu. Ingatlah akan Estilot. Malaikat hanya bilang gini, kamu selamat dari Sodom dan Gomora, lari. Ini doanya Abraham buat kamu, tapi jangan noleh ke belakang. Coba, apa sih susahnya nggak noleh? Tapi Estilot kan mikir, mobil mewahku, lalu zaman sekarang, tas-tas mewahku, rumahku, vilaku, noleh. Selesai. Apa artinya noleh? Pertama tidak taat. Kedua memang hatinya terpaut sama duniawi. You are all that we want.
Bapak Ibu Saudara, berikut kami laporkan update kebutuhan dana Natal tahun 2025 sebagai berikut. Total kebutuhan dana Natal sekolah minggu, Natal Youth and Teen, dan Natal umum GBI Citra Raya berjumlah sebesar Rp151.250.000. Adapun sumber dana yang sudah masuk antara lain sebagai berikut. Total janji iman panitia Natal sudah terkumpul sebesar Rp50.250.000. Sumber dana dari janji iman jemaat dan pelayan sudah terkumpul sebesar Rp49.300.000. Sumber dana dari kas Natal tahun lalu sebesar Rp21.972.000. Pendapatan ekstra kolektor dari bulan Agustus sampai dengan November sebesar Rp12.256.000. Sumber dana dari bazar seksi dana sebesar Rp5.173.000. Sumber dana dari para donatur sebesar Rp11 juta. Pendapatan dana dari surplus iklan buku warta Natal sebesar Rp9 juta. Dan puji Tuhan, dana Natal kita sudah mencapai surplus dana sebesar Rp7.701.000. Ucapan syukur kepada Tuhan, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung dana Natal tahun 2025 ini. Dan pada kesempatan yang baik ini pula kami kembali mengingatkan kepada seluruh jemaat-jemaat Tuhan bahwa di tanggal 14 Desember ibadah raya ditiadakan sebab seluruh jemaat akan bergabung dalam perayaan Natal KKR 2025 yang akan diselenggarakan di tanggal 14 Desember pukul 17.00 bertempat di Gedung Serbaguna GKI Citra Raya. Ibadah raya normal kembali pada hari Minggu 21 Desember di dalam 3 kali jam ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Pendeta Sriwiono untuk memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Shalom semuanya, diberkati Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Ya, terima kasih hambanya Bapak Gembala sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kegiatan Natal kita sudah berjalan ya untuk Natal Youth dan juga Natal Sekolah Minggu. Dan minggu depan kita akan merayakan Natal bersama di dalam perayaan Natal umum GBI Citra Raya. Kami mohon dukungan doa dari jemaat Tuhan di tempat ini karena dalam setiap momen Natal selalu ada tantangan ya. Dan mohon doakan kami panitia Natal seluruh pengisi acara agar memiliki hati yang selalu bersukacita. Ya. Hati yang terus diperbarui ya. Supaya kondisi hati ini benar-benar dijaga sehingga tidak timbul emosi negatif ya. Yang membuat suasana tidak baik. Kita rindu semua panitia dapat Natal dapat merendahkan hatinya kepada Tuhan sehingga tetap dijaga ya. Kita bersyukur bahwa dana Natal kita sudah tercukupi ya. Kita tinggal menanti tambahan berkat untuk Natal berikutnya tahun depan ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap dukung ya kita semua. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalau di ujung sebelah sana ya, kalau kita masuk terus lurus, itu di sana ada gedung gereja GKI. Gedung ibadah GKI. Ya, di belakangnya itu gedung serbaguna. Ya, kita sudah pakai mungkin 3 kali atau 2 kali ya. Dan itu bisa menampung sekitar 700 lebih jemaat. Ya, karena nanti hari Minggu ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3 itu kita tidak diadakan di sini. Tapi kita akan bergabung di sana dalam perayaan Natal umum ya. Datang semuanya, ajak teman-teman, kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu ya. Baik, sebelum saya akhiri, ada di antara kita yang sore hari ini baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Bisa angkat tangannya supaya kita bisa kenalan lebih dekat. Nggak perlu malu-malu ya. Ada? Di atas ada? Oke. Tidak ada ya, baik. Kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita berdoa, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI ya. Kita akan mulai nanti dari aku percaya bahwa dan seterusnya ya. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita angkat pujian, tak pernah berakhir kasih setia. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Haleluya. Segalanya. Ya Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah ini terus yang menjadi kerinduan kami, untuk kami mencari Engkau, berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera yang terus akan melingkupi setiap kami, yang akan menopang kehidupan kami. Terima kasih hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar iman kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau, dan berpengharapan hanya kepadamu. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus yang boleh kami nikmati bersama-sama. Oh, Engkau mengasihi setiap kami, rela mati di kayu salib, mengorbankan dirimu bagi kami Tuhan. Orang-orang yang seharusnya mendapat hukuman, tetapi Engkau melepaskan kami dari hukuman, menerima anugerah keselamatan yang Kau persediakan bagi kami, setiap kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, berkati setiap hamba-Hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah sepanjang hari ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan atas kami semua. Terus berkati, urapi setiap kami hamba-Mu, para pelayan-Mu ya Tuhan, agar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Setiap jemaat-Mu yang boleh datang beribadah kepadamu, berkat yang sama Allah limpahkan. Engkau menyertai setiap kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau yang menjaga, melindungi mereka semua ya Tuhan, memberikan damai sejahtera dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini dan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkat-Mu menyertai setiap kami. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap dibawa naik, bukan turun. Tuhan akan membuka berkat-Nya dan melimpahkan dalam setiap kehidupanmu, sehingga dibuatnya berhasil apa yang kau kerjakan, dan keberuntungan akan selalu menyertai dalam setiap kehidupanmu. Biar lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidupmu engkau akan membawa dampak dan membawa pertobatan kepada jiwa-jiwa. Oleh sebab itu pulang dan terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus terus melingkupi kehidupanmu, dan Roh Kudus akan senantiasa membimbing menyertai hidupmu mulai saat malam hari ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Selamat